Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Ismu Hajar, SEMM, Promotor Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muins, MSc, MM, Co-Promotor Dr. Alex Jami, SEMM, Oponen Ahli Dr. Marhalinda, SEMM, Guru Besar Profesor Dr. Ismu Hajar, SEMM. Selanjutnya saya akan mempresentasikan disertasi dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Etika Profesi dan Kompetensi Kerja terhadap Komitmen Organisasi, serta implikasinya pada kinerja pejabat pemeriksa keselamatan kapal di wilayah kerja koordinasi Kantor Kesyah Utama Tanjung Priok. Perkenalkan, nama peneliti Ais Happy Wangloan. Nomor induk siswa 18663900002. Adapun perbaikan notulen pada seminar hasil, yang pertama, nama penguji Dr. Marhalinda SEMM sebagai oponen ahli. Pertanyaan, bisa saudari jelaskan hasil dari penelitian yang saudari lakukan? Apa makna dari angka yang tertera pada persamaan 1 dan persamaan 2 dari full model? Jelaskan secara deskriptif dan jelaskan apa implikasi manajerialnya. Perbaikan hasil penelitian ini adalah kinerja PPKK dapat ditingkatkan melalui komitmen organisasi, sedangkan komitmen organisasi dapat ditingkatkan melalui kompetensi kerja. Makna angka yang tertera pada persamaan 1 adalah kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan kompetensi kerja secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan kompetensi kerja ikut berperan dalam mendukung komitmen organisasi pada seluruh pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang ada di wilayah kerja koordinasi Kantor Kesyah Utama Tanjung Priok, Kementerian Perhubungan. Adapun variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap komitmen organisasi adalah variabel kompetensi kerja. Dan dimensi yang paling dominan dalam membangun konstruk komitmen organisasi adalah komitmen kontinu. Kontribusi variabel kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan variabel kompetensi kerja terhadap variabel komitmen organisasi sebesar 0,58 atau 58%, sedangkan sisanya 0,42 atau 42% merupakan variabel lain yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Tingkat signifikansi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen memperlihatkan bahwa F hitung 7,98 lebih besar dari F tabel 2,95, yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan kompetensi kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasi. Maka pengaruh positif tersebut berarti terdapat hubungan searah yang bernilai positif di mana peningkatan kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan kompetensi kerja akan meningkatkan komitmen organisasi. Sedangkan makna signifikansinya artinya hasil penelitian ini dapat mewakili populasi dan digeneralisasikan. Sedangkan makna yang tertera pada persamaan 2 adalah kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan kompetensi kerja, serta komitmen organisasi secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pejabat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan kompetensi kerja, serta komitmen organisasi sangat berperan dalam mendukung peningkatan kinerja pejabat. Adapun variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pejabat adalah variabel komitmen organisasi 0,83 dan dimensi yang paling dominan dalam membangun konstruk komitmen organisasi adalah komitmen kontinu. Y 2 sama dengan 0,82. Kontribusi variabel kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan kompetensi kerja, serta komitmen organisasi terhadap kinerja pejabat sebesar 0,84 atau 84%, sedangkan sisanya 0,16 atau 16%, merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kinerja pejabat, tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Tingkat signifikansi
Pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen memperlihatkan bahwa F hitung 8,96 lebih besar daripada F tabel 3,73, yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan kompetensi kerja, serta komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap kinerja pejabat. Maka, pengaruh positif tersebut berarti terdapat hubungan searah yang bernilai positif, di mana peningkatan kepemimpinan transformasional, etika profesi, kompetensi kerja, dan komitmen organisasi akan meningkat. Kinerja pejabat, sedangkan makna signifikansi artinya hasil penelitian ini dapat mewakili populasi dan digeneralisasikan. Secara deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel komitmen organisasi, khususnya dimensi komitmen kontinu, skor tertinggi yaitu pada butir KOM 84.390 mengenai bekerja di lapangan melebihi waktu dari kebutuhan kerja. Untuk itu, maka perlu dipertahankan, sedangkan skor terendah yaitu pada butir komitmen 7. 3.867 mengenai penyelesaian pekerjaan di lapangan menyesuaikan waktu yang sudah direncanakan. Hal ini perlu untuk lebih ditingkatkan. Sedangkan implikasi manajerial pada penelitian ini sebagai berikut. Pada persamaan struktural 1, ditemukan bahwa untuk meningkatkan komitmen organisasi, khususnya untuk dimensi komitmen kontinu, ditentukan oleh variabel kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan kompetensi kerja. Variabel yang dominan di antaranya variabel tersebut adalah kompetensi auditor dengan dimensi knowledge skill dalam mencapai peningkatan komitmen organisasi yang ada pada seluruh pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang ada di wilayah kerja koordinasi kantor kesiapan utama Tanjung Priuk, Kementerian Perhubungan. Adapun kontribusi ketiga variabel eksogen yaitu kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan kompetensi kerja adalah sebesar 58% dan sisanya 42% dikontribusi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pada persamaan struktur dual ditemukan bahwa untuk meningkatkan kinerja pejabat khususnya dimensi kualitas kerja ditentukan oleh variabel kepemimpinan transformasional, etika profesi, kompetensi kerja, dan komitmen organisasi. Variabel yang dominan di antara keempat variabel tersebut adalah variabel komitmen organisasi dengan dimensi kontinu dalam mencapai peningkatan kinerja pejabat pada seluruh pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang ada di wilayah kerja koordinasi kantor kesiabandaran utama Tanjung Priuk, Kementerian Perhubungan. Adapun kontribusi keempat variabel yaitu variabel kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan kompetensi kerja serta komitmen organisasi sebesar 84% dan sisanya sebesar 16% dikontribusi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel komitmen organisasi selain memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja pejabat juga berperan sebagai full mediator bagi variabel kepemimpinan transformasional, etika profesi, dan kompetensi kerja dalam mempengaruhi kinerja pejabat. Halaman lama 292 sampai dengan 293, halaman baru 296 sampai dengan 298. Pertanyaan kedua. Pada persamaan struktur 1 maupun persamaan 2 variabel yang paling rendah adalah etika profesi. Sejauh mana kenyataannya di lapangan, etika profesi ini berperan dalam komitmen organisasi maupun kinerja pejabat. Pemeriksa keselamatan kapal di wilayah kerja koordinasi kantor kesiabandaran utama Tanjung Priuk. Apa yang akan saudara rekomendasikan kepada Kepala Kantor Kesiabandaran Utama Tanjung Priuk? Perbaikan realitasnya di lapangan, etika profesi memang masih rendah. Namun demikian, berperan penting dalam peningkatan komitmen organisasi dan kinerja pejabat. Karena selama ini ada sebagian pihak menganggap seorang pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau PPKK yang juga merupakan aparatur sipil negara atau ASN tidak memerlukan etika profesi dalam bekerja. Namun pada realitasnya itu justru sangat diperlukan untuk mengingat pekerjaan seorang PPK menyangkut keselamatan kapal yang notabene berhubungan dengan banyak pihak, sehingga regulasi dan standar yang ada dapat diimplementasikan dengan baik.
Hasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa hanya sebagian PPKK yang menyadari pentingnya etika profesi dan telah mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. Untuk itu, etika profesi ini perlu untuk dikembangkan terus-menerus dan menjadi salah satu landasan yang perlu dimiliki oleh seorang PPKK. Adapun rekomendasi yang peneliti akan sampaikan kepada Kepala Kantor Kesiabandaran Utama Tanjung Priuk adalah dengan cara mengadakan sosialisasi terkait tentang pentingnya etika profesi bagi seorang PPKK. Selain itu, pembahasan tentang etika profesi juga dapat diselipkan sebagai salah satu materi penting di setiap pendidikan dan pelatihan atau diklat yang diadakan oleh Kantor Kesiabandaran Kementerian Perhubungan. Sehingga dengan demikian dapat menumbuhkan kesadaran PPKK mengenai pentingnya etika profesi dan terus mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa manfaat hasil penelitian saudara dalam meningkatkan kinerja pejabat pemeriksa keselamatan kapal di wilayah kerja koordinasi Kantor Kesiabandaran Utama Tanjung Priuk, dan siapa yang akan memanfaatkan hasil penelitian saudara ini? Apakah hasil penelitian saudara bisa diterapkan di wilayah kerja Siabandar lain? Perbaikan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia, khususnya para PPKK, sehingga dapat dijadikan referensi, khususnya yang berkaitan dengan kajian kepemimpinan transformasional, etika profesi, kompetensi kerja, komitmen organisasi, dan kinerja. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan, dan kontribusi bagi pejabat pemeriksa keselamatan kapal dalam mengambil keputusan, serta merumuskan kebijakan khususnya sektor pengawasan keselamatan kapal di wilayah kerja koordinasi Kantor Kesiabandaran Utama Tanjung Priuk Kementerian Perhubungan melalui peningkatan aspek komitmen organisasi dan kinerja pejabat. Pemeriksa keselamatan kapal, hasil penelitian ini diterapkan di wilayah kerja Siabandar lain karena kriteria dan fungsi kerja PPKK sama untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya, nama penguji Dr. Alexzami SEMM selaku anggota tim kopromotor. Pertanyaan pertama. Dari judul terlihat objek penelitian terbatas di wilayah Tanjung Priuk. Mohon dijelaskan seberapa luas cakupan wilayah kerja Tanjung Priuk ini agar penelitian ini tidak seperti studi kasus. Perbaikan luas cakupan wilayah kerja Tanjung Priuk sesuai PM nomor 76 tahun 2003 meliputi unit pelaksana teknis atau UPT yang dikoordinasikan ada 22 unit mulai dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan sampai dengan kantor UPP kelas 3 Bojonegara. Hal ini sudah dijelaskan di bab 1, halaman lama 18, halaman baru 18. Pertanyaan kedua, dari hasil persamaan 1, terlihat secara simultan semua variabel berpengaruh positif signifikan dengan kontribusi 58%. Mohon ditekankan dalam implikasi manajerial baru ditambahkan secara parsial kompetensi dominan. Nah, mohon saudari jelaskan bagaimana kondisi real kompetensi kerja pejabat pemeriksa saat ini. Apakah semua telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan? Perbaikan mengenai implikasi manajerial sudah diperbaiki sesuai saran penguji. Kondisi real kompetensi kerja PPKK saat ini belum semuanya memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan, karena masih kurangnya pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi PPKK. Karena untuk diklat sendiri secara aturan seorang PPKK yang telah dilantik akan dikukuhkan setelah 5 tahun memegang sertifikat sebagai pejabat PPKK dan akan dievaluasi kembali pada 5 tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan analisis deskriptif, di mana secara nilai rata-rata yang dipersepsikan oleh responden mengenai kompetensi kerja memiliki nilai rata-rata yang paling rendah yaitu 3,894 dibandingkan dengan variabel kepemimpinan transformasional yaitu
sebesar 3,925 dan etika profesi yaitu sebesar 3,923. Selain itu, dapat dilihat tingkat pendidikan responden masih ada sekitar 35% yang tingkat pendidikan masih SMU atau sederajat dan diploma. Artinya, kompetensi kerja PPKK memang jelas belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Halaman lama, halaman 292 sampai dengan 293, halaman baru 296 sampai dengan halaman 298. Pertanyaan ketiga, sangat menarik hasil penelitian ini di mana variabel kompetensi memiliki pengaruh paling kuat terhadap komitmen organisasi. Padahal dari hasil-hasil penelitian terbaru, sebagaimana ditemukan oleh Stephen Robbins dan Timothy Judge, hubungan langsung kedua variabel itu lemah, bahkan negatif. Karena cenderung seseorang yang kompetensinya meningkat justru akan menyebabkan tidak komit terhadap organisasi kecuali tuntutan yang menyertai. Perbaikan berkaitan dengan temuan penelitian yang menyatakan variabel kompetensi memiliki pengaruh paling kuat terhadap komitmen organisasi. Hal ini karena di instansi pemerintahan khususnya Kementerian Perhubungan berbeda dengan perusahaan swasta atau lainnya. Seorang PPKK sebagai ASN yang memiliki kompetensi tinggi, kecenderungannya akan memiliki komitmen terhadap organisasi mengingat salah satu upaya peningkatan kompetensi adalah melalui pendidikan formal dan kegiatan lainnya yang mendukung seperti workshop, seminar, BIMTEK, sharing knowledge. Artinya, seorang PPKK sebagai ASN menyadari betul bahwa untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka diharuskan menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi. Sekaligus hal ini menjadi salah satu faktor dalam menentukan golongan atau jabatan dirinya di dalam organisasi. Setelah mereka selesai menempuh pendidikan formal ini, PPKK menjadi lebih merasa terikat dengan organisasi dan tetap ingin terus bertahan dalam organisasi sampai dengan masa berakhir atau pensiun. Inilah yang disebut dengan komitmen organisasi. Untuk itu, maka dapat dikatakan variabel kompetensi kerja dapat memberikan pengaruh yang paling kuat terhadap komitmen organisasi bagi seorang PPKK karena memang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya, nama penguji, Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muiz, MSc.MM, selaku Ketua Penguji. Pertanyaan pertama, kenapa Kesia Bandaran Utama yang saudara ambil? Jelaskan apa dasarnya. Perbaikan, alasan peneliti mengambil Kesia Bandaran Utama Tanjung Priuk karena dalam melaksanakan fungsi tugas dan kewenangan Kantor Kesia Bandaran Utama Tanjung Priuk memiliki fungsi tugas dan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Bab 9 untuk melaksanakan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Syah Bandar juga memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintah lainnya di bidang keselamatan pelayaran, serta berwenang melakukan pemeriksaan kelayak lautan dan keamanan kapal di pelabuhan. Untuk lebih lengkapnya mengenai hal ini, peneliti sudah menjelaskan secara rinci di bab 1, khususnya subbab latar belakang. Pertanyaan kedua, kenapa etika profesi rendah terhadap kinerja pejabat dan komitmen? Perbaikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi memiliki pengaruh yang paling rendah terhadap kinerja pejabat. Artinya dapat dimaknai bahwa di lapangan, variabel etika profesi belum sepenuhnya dijalankan oleh PPKK. Pentingnya etika profesi belum disadari dan diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari PPKK, sehingga pada akhirnya berdampak pula terhadap komitmen organisasi dan kinerja pejabat. Halaman lama 248 sampai dengan 256, halaman baru 251 sampai dengan 259. Pertanyaan ketiga, deskriptif apa sudah sama dengan hasil Listrel? Jelaskan. Perbaikan berdasarkan hasil penelitian, ada perbedaan untuk hasil analisis deskriptif dan hasil analisis inferensial atau Listrel.
Jika dilihat secara deskriptif, dari ketiga variabel eksogen yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah variabel kepemimpinan transformasional. Sedangkan dalam hasil analisis inferensial, khususnya persamaan struktural 1, diketahui bahwa variabel eksogen yang memiliki nilai koefisien tertinggi adalah variabel kompetensi kerja. Halaman lama 151 sampai dengan 286, halaman baru 153 sampai dengan 289. Pertanyaan keempat, saran-saran dipertajam. Perbaikan sudah diperbaiki sesuai dengan saran penguji, halaman lama 293 sampai dengan 296, halaman baru 298 sampai dengan 301. Selanjutnya, nama penguji Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM selaku Ketua Sidang dan Guru Besar. Pertanyaan pertama, jelaskan secara lebih rinci tentang pengertian, perbedaan, dan keterkaitan fungsi antara pejabat pemeriksa keselamatan kapal dengan auditor keselamatan kapal. Pejabat pemeriksa perbaikan, pejabat pemeriksa keselamatan kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri. Auditor manajemen keselamatan adalah pejabat pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan audit terhadap kesesuaian persyaratan sistem manajemen keselamatan dan memiliki kompetensi. Perbedaannya adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal melakukan pemeriksaan alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal secara fisik, sedangkan auditor manajemen keselamatan kapal melakukan pemeriksaan keterkaitan manajemen keselamatan kapal, apa yang harus dilakukan, dicatat, dan dilaporkan. Secara fungsi, pejabat pemeriksa keselamatan kapal dan auditor manajemen keselamatan kapal memiliki keterkaitan yang erat terutama dalam hal keselamatan kapal. Seorang auditor manajemen keselamatan kapal sebelumnya sudah pasti pernah menjabat sebagai pejabat pemeriksa keselamatan kapal. Namun, seorang pejabat pemeriksa keselamatan kapal belum tentu menjadi auditor manajemen keselamatan kapal. Untuk itu, fungsi kerja mereka saling terkait, khususnya dalam upaya mewujudkan keselamatan kapal secara menyeluruh. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa dalam penelitian Anda justru dimensi komitmen kontinu yang paling merefleksikan komitmen organisasional PPKK. Perbaikan, komitmen kontinu mengarah pada kecenderungan biaya yang timbul jika meninggalkan organisasi. Pegawai yang tinggal di dalam organisasi karena mereka memerlukannya. Berdasarkan hasil penelitian komitmen kontinu yang paling merefleksikan komitmen organisasional PPKK, karena adanya kecenderungan seorang PPKK tetap ada di dalam organisasi karena memang sudah mendapatkan gaji intensif dan lain-lain yang cukup, bahkan juga nantinya setelah masa tugas berakhir mereka akan mendapatkan dana pensiun, sehingga pada akhirnya mereka tetap loyal dan komit untuk tetap berada di dalam organisasi sebagai PPKK. Pertanyaan ketiga, di dalam etika profesi tercantum dimensi kompetensi materi. Jelaskan mengapa dimensi ini tidak masuk sebagai dimensi dari kompetensi kerja. Perbaikan, kompetensi materi termasuk dalam etika profesi, karena ini ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diikuti seseorang dalam memangku jabatan sebagai PPKK, sehingga dapat menunjang fungsi kerjanya sebagai PPKK, yaitu antara lain terkait dengan kemampuan membaca situasi, mencari temuan baru, dan dedikasi dalam pelayanan publik. Halaman lama, halaman 116, halaman baru, halaman 119. Pertanyaan keempat, jelaskan benang merah atau garis besar hasil penelitian Anda. Perbaikan. Benang merah hasil penelitian ini adalah kinerja PPKK, khususnya dimensi kualitas kerja dengan indikator ketepatan penyelesaian kerja, dapat ditingkatkan melalui komitmen organisasi, khususnya dimensi komitmen kontinu dengan indikator kebutuhan kerja. Komitmen organisasi sendiri dapat ditingkatkan melalui kompetensi kerja, khususnya dimensi knowledge skill, dengan indikator memahami SOP dalam bekerja.
Adapun variabel yang dominan mempengaruhi kinerja pejabat adalah komitmen organisasi, khususnya dimensi komitmen kontinu. Selanjutnya, variabel yang dominan mempengaruhi komitmen organisasi adalah kompetensi kerja, khususnya dimensi knowledge skill. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan diagram jalur keseluruhan penelitian. Hipotesa 1. Variabel kepemimpinan transformasional terbukti berpengaruh positif terhadap variabel komitmen organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,78 dan signifikan, di mana T hitung sebesar 9,99 lebih besar daripada T tabel 1,96. Variabel kepemimpinan transformasional direfleksikan terhadap dimensi pertimbangan bersifat individu dengan loading faktor sebesar 0,80 dan indikator memberikan dukungan. Variabel etika, hipotesa kedua, variabel etika profesi terbukti berpengaruh positif terhadap variabel komitmen organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,72 dan signifikan, di mana T hitung sebesar 8,87 lebih besar daripada T tabel 1,96. Variabel etika profesi direfleksikan terhadap dimensi kepercayaan diri dengan loading faktor sebesar 0,81 dan indikator keterkaitan masalah dengan aturan-aturan yang ada. Hipotesa 3. Variabel kompetensi kerja terbukti berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,81 dan signifikan, di mana T hitung sebesar 11,65 lebih besar daripada T tabel 1,96. Variabel kompetensi kerja direfleksikan terhadap dimensi knowledge skill dengan loading faktor sebesar 0,85 dan indikator memahami SOP dalam bekerja. Hipotesa keempat, variabel kepemimpinan transformasional, variabel etika profesi, variabel kompetensi kerja secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi, di mana F hitung sebesar 7,98 lebih besar daripada F tabel sama dengan 2,95, yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Variabel komitmen organisasi direfleksikan terhadap dimensi komitmen kontinu dengan loading faktor sebesar 0,83 dan indikator kebutuhan kerja. Variabel kelima, hipotesa kelima, variabel kepemimpinan transformasional terbukti berpengaruh positif terhadap variabel kinerja pejabat dengan koefisien regresi sebesar 0,79 dan signifikan, di mana T hitung sebesar 10,01 lebih besar daripada T tabel 1,96. Variabel kepemimpinan transformasional direfleksikan terhadap dimensi pertimbangan bersifat individu dengan loading faktor sebesar 0,80 dan indikator memberi dukungan. Hipotesa keenam, variabel etika profesi terbukti berpengaruh positif terhadap variabel kinerja pejabat dengan koefisien regresi sebesar 0,73 dan signifikan, di mana T hitung sebesar 11,15 lebih besar daripada T tabel 1,96. Variabel etika profesi direfleksikan terhadap dimensi kepercayaan diri dengan loading faktor sebesar 0,81 dan indikator keterkaitan masalah dengan aturan-aturan yang ada. Hipotesa ketujuh, variabel kompetensi kerja terbukti berpengaruh positif terhadap variabel kinerja pejabat dengan koefisien regresi sebesar 0,77 dan signifikan, di mana T hitung sebesar 9,78 lebih besar daripada T tabel 1,96. Variabel kompetensi kerja direfleksikan terhadap dimensi knowledge skill dengan loading faktor sebesar 0,85 dan indikator memahami SOP dalam bekerja. Hipotesa ke-8. Variabel komitmen organisasi terbukti berpengaruh positif
terhadap variabel kinerja pejabat dengan koefisien regresi sebesar 0,83 dan signifikan, di mana T hitung sebesar 10,55 lebih besar daripada T tabel 1,96. Variabel komitmen organisasi direfleksikan terhadap komitmen dimensi komitmen kontinu dengan loading faktor sebesar 0,83 dan indikator kebutuhan kerja. Hipotesa ke-9, variabel kepemimpinan transformasional, etika profesi, kompetensi kerja, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel berpengaruh positif terhadap variabel kinerja pejabat dengan F hitung sebesar 8,96 lebih besar daripada F tabel sebesar 3,73 yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya peneliti akan memaparkan persamaan struktur 1. Komitmen organisasi dipengaruhi oleh 3 variabel, di mana kepemimpinan transformasional memiliki koefisien regresi sebesar 0,78 ditambah variabel etika profesi dengan koefisien regresi sebesar 0,73 ditambah variabel kompetensi kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,77, di mana koefisien determinan R kuadrat sebesar 0,58 atau 58% dan sisanya 0,42 atau 42% dipengaruhi koefisien lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Selanjutnya, persamaan struktur 2. Kinerja pejabat dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan transformasional dengan koefisien regresi sebesar 0,79 ditambah variabel etika profesi 0,73 ditambah variabel kompetensi kerja dengan koefisien regresi 0,77 ditambah komitmen organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,83. Dengan koefisien determinan R kuadrat sebesar 0,84 atau 84%, sedangkan sisanya 0,16 atau error varian merupakan pengaruh koefisien lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan pengaruh langsung atau tidak langsung yang dikembangkan 3 variabel eksogen dan 2 variabel endogen, di mana komitmen organisasi menjadi variabel intervening, dengan ditemukannya bahwa 3 variabel eksogen, kepemimpinan transformasional, etika profesi, kompetensi kerja dapat meningkatkan kinerja pejabat melalui komitmen organisasi. Kepemimpinan transformasional pengaruh langsung terhadap kinerja pejabat dan pengaruh tidak langsung terhadap kinerja pejabat melalui komitmen organisasi. Variabel kepemimpinan transformasional 0,79 kuadrat sama dengan 0,624. Sedangkan pengaruh tidak langsung terhadap kinerja pejabat melalui komitmen organisasi 0,78 dikali 0,83 sama dengan 0,647. Yang berarti pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Variabel etika profesi, pengaruh langsung terhadap kinerja pejabat 0,73 kuadrat sama dengan 0,533. Pengaruh tidak langsung terhadap kinerja pejabat melalui komitmen organisasi 0,72 dikali 0,83 sama dengan 0,594. Kesimpulannya,
pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Variabel kompetensi kerja, pengaruh langsung terhadap kinerja pejabat 0,77 kuadrat sama dengan 0,593, pengaruh tidak langsung terhadap kinerja pejabat melalui komitmen organisasi 0,81 dikali 0,83 sama dengan 0,672. Kesimpulannya, pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Variabel komitmen organisasi 0,83 kuadrat sama dengan 0,689. Berikut adalah saran manajerial. Untuk meningkatkan komitmen organisasi yang direfleksikan oleh dimensi komitmen kontinu dan indikator kebutuhan kerja, maka perlu ditingkatkan adalah variabel kompetensi yang direfleksikan oleh dimensi knowledge skill dengan indikator memahami SOP dalam bekerja. Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja pejabat, direfleksikan oleh dimensi kualitas kerja dengan indikator ketepatan penyelesaian kerja. Maka, yang perlu ditingkatkan oleh komitmen organisasi yang direfleksikan oleh dimensi kontinu dan indikator kebutuhan kerja. Saran penelitian selanjutnya. Secara konseptual dan dalam pengembangan ilmu bahwa aspek kepemimpinan transformasional, etika profesi, kompetensi kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi dan kinerja pejabat secara bersama-sama. Akan tetapi, hasil penelitian ini tentunya perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara teoritis berkaitan dengan komitmen organisasi dengan pendekatan lain dan objek yang berbeda, sehingga dapat ditemukan teori dan konsep baru. Walaupun demikian, ke dalam pengetahuan dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah. Selanjutnya, berdasarkan pada paradigma penelitian dan kerangka konseptual, variabel eksogen, yaitu variabel kepemimpinan transformasional, etika profesi, kompetensi kerja, dan variabel endogen, komitmen organisasi dan kinerja pejabat. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis bahwa variabel kepemimpinan transformasional, etika profesi, kompetensi kerja secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dan kinerja pejabat. Artinya, tingkat komitmen organisasi dan kinerja pejabat dapat terbangun jika kepemimpinan transformasional dengan fokus pada pertimbangan bersifat individu, etika profesi, fokus terhadap kepercayaan diri, dan kompetensi kerja, fokus terhadap knowledge skill pada waktu bekerja. Hal ini dapat bermakna bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan telaah lebih lanjut melalui pendekatan konsep dan teori yang lebih luas atau hubungan variabel-variabel tersebut. Adapun variabel lain yang dapat diteliti yaitu budaya kerja, iklim kerja, komunikasi, organisasi. Demikianlah pemaparan peneliti yang kurang sempurna, maka kami mohon masukan dari tim penguji untuk dapat memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan hasil penelitian disertasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.